Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang lagi asik chattingan bersama pria di akun Facebooknya. Namun pria yang dicat cewek itu otaknya sama seperti otak kalian, otak-otak mesum. Alhasil pria yang dicat itu minta tukaran foto seksi kepada cewek itu dengan modus bilang dia sangat cantik. Scene lalu berpindah keesokan harinya, memperlihatkan seorang baby suster yang lagi bersama seorang pemuda yang baru masuk kerja di tempat itu. Diketahui, pemuda itu adalah seorang pekerja penjaga mayat di sana, dan tempat tersebut adalah rumah sepasang pengantin baru yang bernama Mike dan Cherry yang baru saja meninggal karena tragedi kecelakaan. Pemuda tersebut lalu bertanya kepada bibi itu, kenapa mayat kedua pasangan pengantin ini tidak diberi suntikan seperti mayat yang lain? Lalu bibi itu menjawab bahwa keluarganya tidak mengizinkan untuk itu. Lagi pula mayat tersebut kondisinya sudah tidak baik lagi. Pemuda yang mendengarkan perkataan bibi itu langsung penasaran tentang kondisi mayat itu, lalu dia pun membukanya. Bibi yang melihatnya langsung memarahinya. ทำอะไรน่ะ ฉันบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าดู Lalu bibi mengajak pemuda tersebut keliling di sekitar rumah itu. Sesampainya di depan kamar mayat si pengantin, bibi itu mengatakan bahwa jangan sekali-kali masuk ke kamar itu dengan alasan apapun. ห้ามเธอเข้าไปยุ่มย่ามเด็ดขาด Lalu bibi itu menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan di sana. อย่าลืมจุดธูปไหว้ด้วยล่ะ Selesai dengan penjelasannya, bibi itu langsung mengantarkan pemuda itu ke kamarnya dan langsung menanyakan apakah dia tidak takut tinggal di sana sendiri untuk mengurus mayat. Pemuda itu langsung menjawab kalau dia sudah terbiasa dengan pekerjaannya itu. Ditambah lagi, gaji yang ditawarkan menjaga mayat di rumah itu lebih tinggi dari menjaga mayat di rumah sakit. โอนเวรแต่คนป่วยคนตายนั่นแหละได้ตังค์เยอะกว่าทำงานที่โรงพยาบาลตั้งครึ่งปี Di malam harinya, dia lagi membaca menu sesajen apa saja yang harus diberikan kepada mayat itu. Karena bibi tadi bilang kalau setiap malam harus dikasih sesajen untuk mayat kedua pengantin tersebut. คุณไม่กินถั่วนี่หว่า Kelar dengan pekerjaannya, dia pun menatap peti itu yang ternyata membuat dia sangat penasaran untuk membukanya. Alangkah kagetnya dia setelah mengetahui mayat yang ada di dalam peti itu sangatlah cantik. Membuatnya seketika kagum melihat kecantikan mayat wanita itu. Pemuda itu yang sudah lama ngejomblo pun tidak segan-segan untuk meraba paha dari mayat wanita itu. Lalu tiba-tiba peti yang satunya yang berisi mayat pengantin pria pun bergerak sendiri, yang menandakan bahwa mayat pengantin pria itu tidak terima kalau calon istrinya diraba pahanya. Seketika itu, pemuda tersebut lalu menutup kembali peti mayat itu, lalu pergi meninggalkan kamar mayat tersebut. Dia yang sudah lama kepo tentang kamar mayat sang pengantin lalu masuk ke kamar itu. Tanpa sengaja, dia menemukan kaset dan kamera di sana. Dia yang orangnya kepoan lalu memutar kaset yang ditemuinya, namun setelah diputar, di dalamnya tidak ada apa-apanya. Lalu dia membuka isi kamera itu. Di dalamnya terdapat foto sang mayat wanita yang cantik itu. Namun, setelah dilihat dengan seksama, dia pun merasa ada kejanggalan di dalam foto itu. Tidak lama dari itu, dia tanpa sengaja melihat benang yang berada di sana, lalu dia mengikuti benang itu. Namun setelah diikuti, ternyata benang itu berasal dari hantu sang pengantin wanita itu yang kayaknya meminta tolong kepada dirinya.
Namun ternyata itu cuma mimpinya saja. Dia yang tidak sengaja tidur di kamar pengantin itu pun seketika melihat tayangan CD yang terputar sendiri. Namun di dalamnya terdapat video yang ternyata video itu adalah video penyiksaan sang pengantin pria kepada pengantin wanita. Pemuda itu yang melihatnya langsung kaget lalu mematikan CD itu. Lalu dia bergegas pergi untuk mengecek lagi mayat si pengantin wanita itu. Pemuda itu yang melihat peti mayat sang pengantin pria pun langsung memindahkan peti mayat itu ke tempat yang lain, lalu dia pun mengikatnya. หวังว่าคงอยู่ห้องนี้ได้นะคุณไม้ Setelah kejadian itu, dia yang sudah lama ngejomblo pun tidak segan-segan untuk melakukan adegan bercocok tanam kepada mayat pengantin itu. Selesai melakukannya, dia lalu berjanji kepada mayat pengantin itu kalau dia ingin selalu menjaganya. Kini hari-harinya dihabiskan dengan menjaga mayat wanita itu, layaknya sebagai kekasihnya sendiri. Di malam harinya, dia yang pengen melakukan adegan bercocok tanam lagi, tiba-tiba dikagetkan karena mayat pengantin wanita itu tiba-tiba tidak ada di tempatnya. Namun, tiba-tiba muncul suara aneh di kamar itu. Lalu seketika ada tangan yang menariknya dari bawah kasur, lalu membacok kakinya. Dia pun langsung kabur keluar. Namun di luar sudah ada mayat sang pengantin pria. Lalu dia diperlihatkan adegan saat pasangan pengantin itu mati. Alangkah terkejutnya dia, ternyata penyebab kematian itu disebabkan oleh pengantin wanita yang tega membunuh sang pengantin pria. Lalu sang pengantin wanita pun bunuh diri. Setelah melihat adegan itu, tiba-tiba mayat pengantin wanita itu pun bangun, lalu seketika langsung menyosornya. Entah apa kejadian selanjutnya, namun setelah itu, tiba-tiba si pemuda itu pun terbangun dari peti mayat itu. Dia pun histeris berusaha membuka peti mayat itu. Namun di atas peti itu sudah terdapat hantu pengantin wanita itu yang mendudukinya.